Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang dalam renungan pagi hari masa Prapaskah, hari yang ke-18. Bacaan kemarin, hari ke-17, berkisah tentang seorang Lazarus. Seorang yang kalau kita lihat dari kacamata kita, orang yang sangat nista hidupnya. Bahkan bukan manusia. Dia berebutan makanan dengan anjing. Makanan sisa remah-remah yang jatuh dari meja orang kaya. Tetapi kita tidak pernah mendengar dalam bacaan itu bagaimana Lazarus bersungut. Tidak. Lazarus cuma diam di bawah kaki meja dan mungkin mensyukuri akan setiap remah yang berhasil dia dapati. Meski sedikit, cukuplah bagi dia untuk memenuhi perutnya yang lapar. Dia tidak perlu banyak untuk menjadi puas. Meskipun cuma remah roti, cukuplah baginya. Dalam bacaan Injil hari ini kita mendengar kisah seorang anak yang tidak puas. Seorang anak yang punya segala-galanya, tapi merasa yang segala-galanya itu juga masih kurang. Dia punya seorang bapa yang sayang sama dia. Dia menghargai dia. Dia menghormati apapun keputusannya, meskipun itu menyakitkan. Dia punya seorang saudara yang hampir tidak punya waktu untuk bermain bersama dengan teman-temannya karena harus mengelola usaha dan pekerjaan sang bapa. Si anak cuma diminta untuk menikmati berkat, anugerah dan karunia yang diberikan kepadanya. Tapi malah dia tidak puas. Malah dia ingin pergi saja. Akhirnya suatu saat dia datang kepada bapaknya, meminta warisan kepada seorang bapa yang masih hidup. Warisan yang merupakan hadiah orang tua buat anak-anak. Pemberian orang tua buat anak-anak. Kenangan akan kasih pengorbanan orang tua buat anak-anak. Warisan itu tidak pernah soal uang. Tidak pernah soal harta, tetapi warisan itu soal cinta, soal doa dan harapan orang tua buat anak, bahwa semoga warisan ini akan berguna buat anak-anak untuk hidup dan masa depan mereka. Karena itu, warisan ini merupakan hasil investasi keringat jerih payah orang tua. Anak ini meminta, memaksa. Si bapaknya menghargai. Si bapaknya tidak pernah memaksa dia. Si bapaknya cuma pingin satu saat dia tahu bahwa bapaknya itu sangat sayang kepada dia. Bapaknya membagi harta warisan. Si anak ini dengan kejam tak punya perasaan, tak punya hati terhadap bapak, bahkan tak punya malu terhadap bapaknya, menjualkan harta itu di depan bapaknya. Dia gak peduli akan satu kenangan, akan satu memori, akan satu pengorbanan orang tua. Yang dia ingat cuma dirinya semata-mata. Dan lebih runyam lagi, uang hasil penjualan warisannya itu dia pakai untuk berfoya-foya. Dia pakai untuk menyenangkan egonya, nafsunya sendiri. Dan pada akhirnya membuat dia menjadi orang yang teramat merana. Membuat dia menjadi orang yang teramat sepi. Membuat dia menjadi manusia yang tergolong sebagai babi. Memakan makanan babi. Ungkapan kedunguan, ungkapan kebodohan, tapi ungkapan kedunguan dan kebutaan hati seorang anak
terhadap cinta yang begitu besar. Tetapi pada satu titik dalam hidupnya dia menyadari dia punya seorang bapa, ada sebuah keluarga yang telah dia solimi, yang telah dia sakiti. Dia ingin pulang, tetapi dia ingin pulang dengan harga diri palsunya. Dia ingin pulang untuk bilang pada bapaknya, saya ingin pulang, tetapi jangan anggap saya sebagai anakmu lagi. Kenapa dia sampai ngomong demikian? Karena dia telah menyalahgunakan harta warisan yang telah orang tuanya percayakan kepada dia. Dia menilai cinta bapaknya kepada dia senilai harta warisan. Padahal cinta bapaknya kepada dia itu jauh lebih luar biasa. Jauh dari luar biasa sehingga meskipun hati sakit, meskipun dia tidak dihargai, meskipun dia punya hak untuk menolak, tetapi dia tetap memberikan warisan. Cintanya kepada anaknya itulah yang membuat dia menahan sakit hati, kekecewaan ketika anak menjual harta warisan itu. Harta warisan yang menjadi pegangan hidup dan masa depannya, dan memfoya-foyakannya dengan para pelacur. Cinta itulah yang membuat dia setiap hari hidup dalam pengharapan bahwa suatu saat anaknya itu pasti akan kembali. Makanya setiap waktu ketika dia punya waktu, dia selalu pergi ke persimpangan jalan menantikan kedatangan anaknya. Dia membangun harapan dan keyakinan bahwa anaknya akan kembali dengan menyiapkan jubah, menyiapkan cincin buat anaknya, menyiapkan seekor lembu buat anaknya sebagai pesta kepulangan anaknya. Dia yakin, percaya. Itulah harga sebuah cinta yang selalu percaya meskipun selalu disakiti dan dikecewakan. Itulah harga sebuah cinta yang harus tetap tersenyum ketika hati ini ingin berteriak dalam jeritan kepedihan, sakit hati dan kekecewaan. Si Bapa penuh kasih, dan dalam kasihnya dia memberikan segala-galanya. Si anak buta untuk menerima kasih dan membiarkan kasih Bapa seolah-olah sia-sia. Dia pikir dengan semua perbuatannya itu akan menjauhkan dia dari cinta bapaknya. Tidak, bapaknya semakin mencintai dia. Karena itu ketika anaknya kembali, dia bilang, ambillah lembu tandan itu, lembu tambun itu, sembelilah, supaya hari ini kita berpesta, berdansa, bergembira, karena anakku yang hilang sudah kembali. Ambillah jubah itu, ambillah cincin itu, kenakanlah padanya. Begitulah si Bapa. Ketika kita menyanyiakan cinta yang tulus, ketika kita menyepelekan cinta yang tulus penuh pengorbanan dan air mata, kita pada akhirnya akan selalu memetik kehancuran. Itulah yang dialami oleh si anak ini. Anak yang tidak tahu bersyukur, anak yang tidak tahu berterima kasih. Bacaan hari ini di hari ke-18 masa Prapaskah, kita diajak untuk menjadi orang-orang yang penuh kasih. Mari kita belajar untuk menjawab cinta Tuhan yang begitu luar biasa kepada kita
melalui sesama kita, melalui alam semesta yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita balas dengan menjaga alam semesta ini sebaik-baiknya, supaya alam semesta ini tetap bisa menjadi berkat buat anak cucu kita. Mari kita balas cinta Tuhan itu dengan mencintai sesama kita. Yang sama seperti Tuhan berkorban dan sabar dengan kita, Tuhan pun telah berkorban dan sabar dengan mereka. Kalau di atas kepala kita ada darah putranya yang mati di kayu salib, atas mereka pun demikian. Maka marilah kita bertumbuh dalam kasih Bapa itu. Marilah kita belajar untuk mensyukuri apa yang sudah kita miliki dalam hidup kita. Mari pada hari ini kita belajar untuk mengucapkan kata terima kasih kepada Tuhan, kepada sesama, kepada alam semesta yang begitu baik kepada kita. Hanya orang yang tahu bersyukur, hanya orang yang tahu bersyukur akan menyadari bahwa semuanya itu adalah rahmat dan berkat. Dan karenanya hanya orang yang tahu bersyukur bisa punya hati yang rendah. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita, menjaga, melindungi kita senantiasa dalam kasih-Nya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.